Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra dari kelas 95. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 benua serta mobilitas sosial dan perdagangan di benua tersebut. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, yaitu dengan luas wilayah 44 juta km persegi. Secara astronomis, letak benua Asia berada di 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Secara geologi, benua Asia berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Es Utara, bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan benua Eropa, Laut Tengah, dan benua Afrika, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Peta kawasan benua Asia dibagi menjadi 6, yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Kondisi geologi benua Asia. Secara geologi, benua Asia merupakan satu-satunya benua di dunia tempat bertemunya 3 jalur pegunungan besar, yaitu Pegunungan Muda Sirkum Pasifik, Muda Sirkum Mediterania, dan Pegunungan Australia. Titik tertinggi benua Asia berada di puncak Everest di Himalaya, dan titik terendahnya berada di Laut Mati, yaitu di Yordania. Bentuk muka bumi benua Asia. Lipatan pegunungan muda. Lipatan pegunungan muda yang membujur dari Laut Tengah hingga ke Turki. Pegunungan ini bersambung ke pegunungan Kaukasus yang membujur hingga ke Iran dan India. Kemudian bercabang menjadi 3, yakni pegunungan Tian Kukium dan Kakarokam di semenanjung Malai. Ujung dari pegunungan lipatan muda ini ialah berada di Laut Banda. Piatu. Piatu atau dataran tinggi terdiri atas Piatu Arab di bagian timur, Asia Barat, serta Piatu Dekam di India. Dataran rendah. Dataran rendah Asia meliputi Siberia dan Turah di Rusia. Dataran aliran sungai meliputi Sungai Tigris, Eufrat, Gangga, Irrawaddy, Brahmaputra, Mekong, Yangtze, dan Huanghe. Kondisi iklim benua Asia. Benua Asia memiliki beberapa iklim, yaitu iklim tropis, suhu tinggi, lembab, curah hujan tinggi. Wilayah yang mengalami iklim tropis adalah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Semenanjung Arab. Iklim subtropis memiliki perbedaan suhu yang tajam dan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, dingin, gugur, dan panas. Wilayah-wilayah yang mengalami iklim subtropis yaitu negeri-negeri di sekitar Laut Tengah. Iklim sedang. Iklim sedang adalah perpaduan antara iklim subtropis dan iklim kutub. Wilayah yang mengalami iklim sedang yaitu di kawasan sekitar Mongolia. Iklim kutub. Iklim kutub merupakan musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat singkat, yang biasanya dialami oleh wilayah utara di sekitar Siberia. Iklim kontinental, yaitu adanya pengaruh daratan yang kuat. Wilayah yang mengalami iklim kontinental adalah berada di sekitar gurun Gobi atau pedalaman benua. Iklim gurun. Iklim gurun merupakan perubahan suhu yang selalu berubah-ubah dengan cepat, serta curah hujan yang sangat rendah. Wilayah yang mengalami iklim gurun adalah sebagian besar wilayah Asia Barat atau Timur Tengah. Potensi sumber daya alam di benua Asia. Potensi sumber daya alam di benua Asia dipengaruhi oleh iklimnya yang bervariasi. Iklim memengaruhi variasi flora dan faunanya. Daerah beriklim tropis. Daerah beriklim tropis akan tertutup oleh hutan hujan tropis dan hutan musim. Hewan yang hidup akan sejenis kera, badak, dan banteng. Daerah beriklim kering. Dijumpai pertumbuhan gurun seperti kaktus dan hewan yang hidup antara lain seperti hyena, singa, unta, dan keledai. Daerah sekeliling gunung. Daerah sekeliling gunung yang ditumbuhi oleh padang rumput kering. Pada daerah yang agak lembab terdapat hutan sabana. Hewan yang hidup seperti zebra, jerapah, banteng, kuda, harimau, serigala, singa, dan jaguar. Daerah kutub. Di daerah kutub terdapat tanaman yang berdaun jarum dengan hutan campuran, yaitu hutan cemara ataupun konifer. Hewan yang hidup seperti rusa, beruang, beruang kutub, dan serigala. Hasil-hasil pertambangan dari benua Asia adalah biasanya meliputi minyak bumi, gas alam, timah putih, nikel, batu bara, biji besi, emas, perak, mangan, titanium, dan bauksit. Perdagangan internasional di benua Asia. Perdagangan di benua Asia umumnya bergerak pada bidang pertanian, pertambangan, minyak dan gas, serta pada bidang industri. Sebagian besar wilayah Asia didominasi oleh pertanian, kecuali wilayah Asia Barat yang bergantung berat kepada pertambangan. Industri di benua Asia mulai berkembang pesat, terutama di negara Singapura,
Taiwan, Jepang, dan Korea yang telah menjelma sebagai negara industri. Benua Asia dipandang sebagai pemenang pertarungan perdagangan global. Proporsi Asia dalam perdagangan dunia kini mencapai 27% dari perdagangan Amerika. Perdagangan Amerika Serikat yang hanya mencapai 11%. Asia telah melampaui Amerika Serikat sejak tahun 1990 ketika dicatat angka perdagangan yang sama yaitu 30% dari perdagangan global. Saat ini, negara dengan proporsi perdagangan ekspor yang relatif lebih besar dipegang oleh Singapura yang merupakan pelopor industri di Asia Tenggara. Benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia dengan luas mencapai 42 juta kilometer persegi. Benua Amerika merupakan benua terpanjang di dunia yang membujur dari utara mendekati kutub utara sampai ke selatan mendekati kutub selatan. Secara astronomis, letak benua Amerika pada 77 derajat lintang utara sampai 69 derajat lintang selatan dan 36 derajat bujur barat sampai 163 derajat bujur barat. Letak geografis terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Batas-batas benua Amerika. Benua Amerika berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu bagian utara berbatasan dengan Selat Davis dan Laut Es Utara, bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, bagian selatan berbatasan dengan Kutub Selatan. Peta kawasan benua Amerika. Peta kawasan benua Amerika dibagi menjadi tiga, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Potensi sumber daya alam benua Amerika. Potensi sumber daya alam di benua Amerika dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Variasi iklim memengaruhi variasi fauna dan floranya. Flora. Kawasan Amerika Utara didominasi oleh padang rumput hijau yang dimanfaatkan untuk pertanian. Terdapat pula tumbuhan khas daerah tundra berupa hutan konifere. Kawasan Amerika Tengah di daerah Kaliberia terdapat hutan tropis, padang rumput, pohon pinus. Di daerah kering didominasi oleh semak dan pohon yang dapat meranggas. Fauna. Kawasan Amerika Utara terdapat fauna sejenis bison, beruang kutub, penguin, dan ikan salmon. Kawasan Amerika Selatan terdapat ikan piranha dan burung makau. Hasil-hasil pertambangan. Hasil-hasil pertambangan di benua Amerika meliputi gas alam, minyak bumi, biji besi, timah hitam, tembaga, seng, nikel, emas, perak, sulfur, fosfor, fosfosium, dan uranium. Kondisi geologi Amerika Serikat. Secara geologi, benua Amerika terbagi menjadi dua, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara bergabung dalam benua Laurasia yang meliputi benua Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Ditandai dengan batuan Prakambrium, perisai Kanada, batuan Metamorf, serta zona pegunungan Appalachia dan Cordillera. Amerika Selatan. Amerika Selatan bergabung dalam benua Gondwana yang meliputi benua Amerika Selatan, Afrika, dan Australia. Bagian Amerika Selatan merupakan plato tengah Meksiko, pegunungan kristalin yang bersekat-sekat, pegunungan Andes, serta berupa dataran tinggi yakni Guyana, Brasilia, dan Patagonia. Titik tertinggi benua Amerika adalah Gunung Aconcagua di Argentina. Dan titik terendah benua Amerika adalah Death Valley, California, Amerika Serikat. Bentuk buka bumi benua Amerika. Pegunungan. Bagian barat pegunungan Alaska, pegunungan Escode, pegunungan Sierra Nevada, pegunungan Rocky sampai pegunungan Andes. Bagian timur pegunungan Allegheny dan pegunungan Appalachia. Dataran tinggi. Dataran tinggi Quadrate di Amerika Serikat, dataran tinggi Meksiko di Amerika Tengah, dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Brasilia, dataran tinggi Patagonia di Amerika Selatan. Dataran rendah. Di Amerika Utara, dataran rendah Aflik di Kutub Utara. Di Amerika Tengah, dataran rendah Yucatan. Di Amerika Selatan, dataran rendah Orinoco, dataran rendah Amazon, dan dataran rendah Rio de la Plata. Kondisi iklim benua Amerika. Iklim kontinental. Wilayah Amerika Serikat bagian timur sampai ke perbatasan Kanada. Iklim kering atau iklim gurun yang terletak pada wilayah sebelah barat Amerika Serikat, Gurun Mojave, dan Pantai Cheer. Iklim tropis basah. Sebagian besar wilayah Amerika Serikat bagian utara. Iklim stepa berada di wilayah timur pegunungan Rocky,
sampai ke Kanada di Amerika Utara, serta dataran tinggi Brazil di Amerika Selatan. Perdagangan internasional benua Amerika. Perdagangan internasional benua Amerika merupakan perdagangan yang sangat aktif di bidang ekspor. Pada tahun 2018, Amerika mengirimkan barang senilai 1,664 triliun US dollar ke seluruh dunia. Angka tersebut mencerminkan kenaikan senilai 7,6% dari pencatatan global dari 2017 hingga 2018 dan kenaikan senilai 2,7% sejak 2014 dalam perspektif benua. Sekitar sepertiga, 33,9% dari ekspor Amerika Serikat berdasarkan nilai dikirim ke negara-negara Amerika Utara, sementara 31% dijual kepada importir di Asia. Senilai 21,6% dikirim ke Eropa. Selain itu, persentase yang lebih kecil ditunjukkan ke Amerika Latin senilai 9,7%, tidak termasuk Meksiko. Di antaranya yakni Karibia, Oseania 1,8%, dipimpin oleh Australia dan Selandia Baru, serta Afrika 1,6%. Komoditas ekspor tersebut menunjukkan bahwa besarnya porsi Amerika dalam kegiatan ekspor. Dari nilai keseluruhan pengiriman globalnya, bahan bakar mineral termasuk minyak adalah pengiriman Amerika yang tumbuh paling cepat melalui kenaikan 36,6% dari 2017 hingga 2018. Selain bahan bakar mineral, di posisi kedua untuk meningkatkan penjualan ekspor adalah kimia organik yang naik sebesar 10,7%. Benua Eropa. Secara astronomis, letak benua Eropa adalah 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 50 derajat bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 10,35 juta kilometer persegi dan hanya memiliki populasi penduduk 6,5% dari penduduk dunia. Benua Eropa merupakan benua dengan porsi terbesar ke dunia di pasar global dalam bidang ekspor. Di Eropa diberlakukan kebijakan polisi Uni Eropa, yaitu mempertahankan perkembangan yang berkeseimbangan dengan melakukan investasi dalam bidang transportasi, riset, dan energi, dengan meminimalisasi dampak perkembangan ekonomi terhadap lingkungan sekitar. Perdagangan internasional di benua Eropa didukung oleh Organisasi Komunitas Ekonomi Eropa dan juga EFTA, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, yang didirikan pada tanggal 3 Mei 1960 sebagai sebuah blok alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau memilih untuk tidak bergabung dalam Komunitas Ekonomi Eropa.